Semangat Ramadan pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi bareng saya Yaya Ahmad dan juga tim Menjemput Rezeki yang kembali menjumpai Anda untuk berbagi kisah-kisah inspiratif. Kali ini kami menerabas keramaian Pantura untuk menuju ke rumah narasumber kami yang kebetulan berada di Wiradesa. Dan suasana sore Pantura di hari ke-26 Ramadan mulai mengalami peningkatan aktivitas pemirsa. Kami banyak menjumpai lalu lalang pengguna jalan yang berseliweran di sepanjang jalan. Ramai dan riuh, semarak. Ya pemirsa, setelah tadi ya melewati Pantura yang ramai banget karena ini memang di penghujung Ramadan dan sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri dong, itu jalanan ramai banget. Setelah melewati keramaian, akhirnya sampai juga kita di sini di kediaman Ibu Yuni Widiati, Ibu Yuni Widiati. Ini narasumber kita di Menjemput Rezeki kali ini yang merupakan satu program ini kerjasama Batik TV dengan PT Unggul Jaya, Kospin Jasa dan juga BMT Mitra Umat. Seperti itu Mbak Yuni. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait dengan keseharian Mbak Yuni. Kalau saya dengar informasi Mbak Yuni ini single parents dengan 3 anak gitu. Dan selama bulan Ramadan ini selain pastinya tetap beribadah puasa Ramadan selama insya Allah 30 hari ya, 30 hari atau 29 hari ya. Ini juga beliau ini berdagang takjil gitu. Dan biasanya kalau jam-jam seperti ini itu sudah keliling ya? Sudah keliling takjil. Kita berhenti dulu, ngobrol dulu sama Mbak Yuni. Mungkin bisa menceritakan sedikit mengenai pengalaman hidup dari Mbak Yuni, perjalanan hidupnya seperti itu. Saya seorang single parent dengan 3 anak. Yang anak pertama saya malah keadaannya istimewa, berkebutuhan khususnya. Terus yang keduanya ya alhamdulillah normal. Untuk kesehariannya saya selama bulan suci Ramadan ini buat makanan berupa takjil. Kalau setiap habis ngantar anak sekolah, pulang langsung ke pasar, langsung memproduksi. Lalu sorenya habis asar kita jalan berkeliling untuk menjajakan takjil gitu ya. Itu apa aja yang dibikin? Macam-macam. Jajanannya apa aja? Ada kolak, ada susu kedelai juga, ada kiong kalau terkenalnya apa ya. Biasa kiong itu makanan tradisi. Apa namanya kalau bulan Ramadan? Makanan khas bulan Ramadan khususnya di Pekalongan ini. Iya. Kalau nggak bulan Ramadan itu pasti biasanya pada suka nyari kiong atau kroco namanya ya? Iya, kroco. Iya. Itu dibikin khusus, ada kuahnya gitu. Nanti dilihat deh. Kalau kita bisa juga kita nyicipin kuah kroconya. Monggo. Kalau udah maghrib. Oke, terus apa lagi? Kadang ada mie kenyal gitu, Mbak ya. Mie kenyal. Ya, kadang ada tahu sumpel. Ya macam-macam ini ya macam-macam jajanan takjil yang biasa munculnya kalau pas Ramadan aja seperti itu. Itu setiap hari memproduksi itu lalu menjajakannya di sekitaran daerah sini aja atau bagaimana? Ya sementara ini ya di Gumawang di sini terus sampai ke Tirto. Sampai ke Tirto. Oh iya. Itu dijajakan sendiri. Ya ada teman yang bareng sama saya menjajakan takjil itu kesana kemari lah bareng. Cuman kalau untuk memproduksi saya sendiri gitu. Ini butuh perjuangan yang luar biasa ini ya, dari pagi sampai kan biasanya produksinya mulai pagi udah belanja ke pasar gitu. Habis itu bikin, habis itu dijajakan sendiri selama bulan Ramadan. Ini butuh ekstra energi juga pastinya. Dan menyiasatinya setiap hari supaya tetap fit, supaya mampu beribadah puasa. Di sela-sela kegiatan itu bagaimana Mbak Yuni? Ya yang penting istirahatnya yang cukup juga, jangan terlalu banyak, maksudnya begadang lah intinya gitu. Sudah kalau sudah selesai beribadah, pulang keliling biasanya kan hampir maghrib, setelah itu kan berbuka, terus taraweh, ya sudah waktunya untuk istirahat gitu. Ini selain kalau puasa kan pas jualan takjil gitu ya, itu selain kegiatan itu apa aja? Apalagi yang dilakukan? Kalau selain takjil, ya paling ngurusi anak-anak aja karena kan ada 3 yang butuh ya, maksudnya anaknya masih kecil-kecil, masih butuh bimbingan orang tua, perhatian juga kan, apalagi yang nomor 1 itu anaknya berkebutuhan khusus ya maksimal untuk anak, udah nggak kemana-mana maksudnya kalau nggak ada acara untuk
pergi jualan, ya sudah di rumah ngurusi anak-anak gitu. Iya. Itu dari dulu memang seperti itu atau baru akhir-akhir ini aja jualan gitu? Atau memang dari dulu profesi Mbak Yuni itu berdagang atau bagaimana? Kalau dulu sih waktu masih ada suami kan sebagai ibu rumah tangga, ya kadang-kadang kalau memang puasa jualan takjil, waktu masih bareng ya. Setelah enggak, saya kalau seminggu sekali bikin jamu. Khusus Sabtu Minggu sekali bikin jamu yang khusus untuk perempuan. Iya. Dan itu laku juga. Alhamdulillah banyak pelanggannya sih. Apapun dilakukan ya. Iya. Yang penting supaya menghasilkan, ya namanya juga single parent dengan 3 anak itu perjuangannya sangat luar biasa. Iya benar. Apresiasi untuk Mbak Yuni. Dan yang penting halal seperti itu dilakukan. Benar. Sebagai seorang single parent itu kan ekstra, seperti yang saya bilang tadi, ekstra tenaga, ekstra energi, apalagi ngurusin 3 anak, salah satunya adalah berkebutuhan khusus itu. Kadang merasa benar-benar berat sih cobaan yang diberikan Tuhan ke saya gitu, kadang saya gitu sama ini. Ya semua itu manusia itu kan sudah ada porsinya sendiri-sendiri. Setiap makhluk itu Allah Ta'ala memberikan ujian ataupun itu apapun itu sesuai dengan batas kemampuannya manusia itu sendiri kan. Kuat ya Mbak Yuni ya, luar biasa. Anak-anak juga setiap kali Mbak Yuni, mereka juga tahu posisi mamahnya kan ya, luar biasa. Pokoknya saya syukuri aja, insya Allah enggak mau mengeluh, karena saya percaya manusia diciptakan Allah itu Ada sudah dijamin rezekinya, sudah dijamin. Ada tisu. Ketika kami bertemu, terlihat sosoknya sangat ceria. Nyaris tidak ada sedikit pun garis kesedihan di wajahnya. Namun ketika kami berbincang, tangis itu pun tumpah, mengharu biru. Mbak Yuni, demikian kami menyapanya, adalah seorang single parent beranak 3 yang sangat gigih dalam mencari usaha demi menafkahi keluarganya. Apapun ia lakukan asal halal. Saat ini memanfaatkan momentum Ramadan, bersama dengan sahabatnya ia mengolah jajanan ringan untuk berbuka puasa. Dengan semangat, setiap sore mereka berdua menjajakan dagangannya berkeliling dari satu pembeli ke pembeli yang lain. Laris manis berkah Ramadan. Iya, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan segala akal, pikiran, usaha. Dan Tuhan juga tidak akan memberikan kemampuan di luar, memberikan cobaan di luar kemampuan kita seperti itu ya. Dan sejauh ini Mbak Yuni tough, kuat menghadapi segalanya seperti itu. Anak-anak selama ini bagaimana melihat kondisi mamahnya, seperti support atau bagaimana? Karena namanya anak-anak kan kadang suka bandel dibilanginnya. Iya, ya begitulah ya namanya anak-anak, ya kadang suka bandel, ya kadang nurut, ya namanya macam-macam ya, yang namanya apalagi 3 bersaudara yang satunya lain daripada yang lain, ya sudah begitulah, campur-campur ya, kayak rujak aja. Itu yang nomor 1 usia berapa berarti? Berarti usianya 13 tahun. 13 tahun, berkebutuhan khusus. Dan untuk memaintain atau merawat, siapa namanya? Intan Zakia. Itu apakah dimasukkan ke sekolah khusus atau bagaimana? Sementara tidak. Dulu waktu itu kan di terapi khusus kan untuk motorik kasarnya, karena sekarang itu yang terapi kan sudah meninggal, jadi akhirnya ya sudah di rumah aja sementara ini. Paling-paling sama adik-adiknya kan diajak main gitu. Hendak saya sekolahkan karena belum bisa jalan sempurna, yang ngomongnya juga belum bisa. Kalau setidaknya kalau misalkan dia bisa jalan sendiri gitu kan mending, misalkan saya sekolahkan di sekolah SLB gitu kan, setidaknya kan ringan. Kan saya kan repot juga ngurus untuk nafkahi mereka, untuk ngurus dia juga sendiri, belum adik-adiknya yang saya ngantar sekolah gitu kan. Ya sudah, apa namanya, nurut aja sama skenario Allah Ta'ala. Kalau saya begini ya sudah, saya jalan aja, udah jalani aja. Selama ini saya juga apa namanya, kehidupan ini Mbak, nggak pernah saya planning harus begini-begini, enggak. Jadi waktu itu saya mengalir. Jadi waktu saya nggak sama suami dulu,
saya pulang ke sini, saya kan nggak biasa nyari uang ya, maksudnya biasanya kan terima uang dari suami kayak kasar ya. Saya enggak namanya bingung, aduh anak 3, terus saya udah nggak banyak sama suami, terus saya mau bagaimana, kok nanti makannya anak-anak bagaimana, kebutuhannya bagaimana. Enggak, saya nggak pernah sedikit pun berprasangka buruk sama Allah Ta'ala. Saya los pasrah aja sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah pas saya pulang ke sini sehari, ada teman ibu saya datang silaturahmi, kebetulan dia membutuhkan pegawai toko waktu itu. Saya ditawarin tanpa pikir panjang, berarti kan ini mungkin Allah Ta'ala yang menjalankan. Sekarang kalau bukan karena Allah Ta'ala, siapa orang saya juga tidak ngelamar kerja kan, datang. Baik, kuncinya ikhlas. Ikhlas, mengalir, pasrah, semuanya bisa dilakukan oleh Mbak Yuni. Tetap di Menjemput Rezeki. Ditinggal selamanya oleh suami yang sangat dicintai memang melukai. Namun Mbak Yuni tidak ingin terus berlarut-larut meratapi luka itu. Ia terus melangkah, berjalan, bahkan berlari demi anak-anak yang sangat ia sayangi. Terkadang ia merasa letih, namun ia pasrah. Ia telah menyerahkan segalanya kepada Allah karena ia tidak mampu melawan lagi. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung ya bersama saya Yaya Ahmad dan juga Mbak Yuni masih di Menjemput Rezeki. Dari depan saya sudah ada, ini dia takjil yang tadi disebutkan oleh Mbak Yuni ya. Jadi ini dagangannya Mbak Yuni, ini namanya keroco atau keong. Ini jajanan khasnya orang Pekalongan kalau bulan Ramadan. Lalu juga ada apa nih Mbak Yuni? Ketela. Ketela. Ya, ini modelnya kayak di nugget bulet-bulet. pisang gitu Iya. ya. Nah, ini ada ketela juga. Dan ada Kolak. Waduh, jadi pengen buka nih. Oke, dan semua ini dikerjakan oleh Mbak Yuni dan Ibu Zhao ya. Iya. Ibu Zhao ini partner kerjanya Mbak Yuni. Jadi yang bikin kayak Mbak Yuni yang bikin, terus nanti yang Menjajakan, menjual itu Ibu Zhao. Jadi kolaborasi yang luar biasa ini antara Mbak Yuni dan Ibu Zhao. Ini dijual berapa nih biasanya kalau keroco ini? 5.000. 5.000 per ini ya? Iya. Ini dari saya kecil sudah ada nih makanan seperti ini. Wah, sampai sekarang ternyata masih ada. Lanjut lagi ke cerita-cerita pengalaman Mbak Yuni sebagai seorang single parents dengan 3 anak dan harus terus mencari nafkah yang halal untuk anak-anaknya, untuk kehidupan sehari-harinya seperti apa. Ternyata tadi sempat ngobrol juga Mbak Yuni ini selain dagang jajan seperti ini juga bekam ya? Iya. Bisa bekam. Terapi bekam. Terapi bekam itu. Apa sih sebenarnya gunanya dari terapi bekam Mbak Yuni? Ya banyak sekali sih untuk terutama untuk penyakit-penyakit yang kolesterol, hipertensi, asam urat itu bagus karena itu juga salah satu sunnah Nabi ya. Itu bagaimana cara Mbak Yuni mempelajari supaya bisa menjadi seorang terapi bekam? Dulu pernah dipelajari sama almarhum suami. Jadi almarhum suami dulu bisa nih bekam, terus Iya. akhirnya ngajarin ke Mbak Yuni gitu? iya, dipelajarin ya semua dari titik-titiknya yang harus satu tubuh itu dari punggung, terus kaki, semua, dari kepala juga semua. Iya, dan itu ternyata membawa rezeki ya? Di Alhamdulillah. momen-momen tertentu Iya. itu dibutuhkan Iya. dan melayani pasien dan itu menghasilkan juga. Alhamdulillah. Terkait dengan suami nih, almarhum suami yang mengajarkan Mbak Yuni untuk bekam. Dulu beliau ini juga terapis juga? Seorang fisioterapi. Oke. Iya. Ini nggak adanya kapan kalau begitu? Bulan Agustus habis Lebaran Haji itu sih. Kemarin berarti? Sakit? Sakit. Kayaknya ya asam lambung terus menjalar akhirnya mungkin kemungkinan ya
Iya. wabah mungkin barangkali. Wabah ya kemarin ya, Oh, karena pandemi juga. Iya. Ini bagaimana ketika secara tiba-tiba ya, walaupun sakit tapi kan kondisi secara tiba-tiba ditinggalkan seorang tulang punggung, Ya, teman hidup. Bagaimana waktu itu Mbak Yuni? ya sempat shock juga sih, maksudnya kesedihannya sampai sekarang ya masih sedih juga ya, maksudnya kalau inget beliau. Sebenarnya sih itu sebenarnya bukan suami yang bapaknya anak-anak sebenarnya. Itu kan berarti saya kan menikah 2 kali. Yang meninggal itu kan berarti suami saya yang nomor 2, mesti itu yang nomor 2. Tapi bagi saya walaupun suami saya yang nomor 2 itu segalanya, karena orangnya itu memang sayang, terus nggak pernah yang namanya marah itu nggak pernah, ngomong kasar juga nggak pernah, isinya itu selalu mendidik. Ya itu saya bisa nerapi pijit, terus terapi bekam itu dia yang ngajarin. Oke. Masya Allah. Itu kira-kira berapa lama Mbak Yuni dengan beliau? Masih sebentar sih, belum ada 1 tahun, mungkin 9 bulan. 9 bulan, tapi sudah banyak pelajaran hidup yang didapat. Alhamdulillah ya. Selama 9 bulan dengan almarhum, itu apa kenangan yang paling tidak terlupakan sampai hari ini? Baik dengan Mbak Yuni, dengan anak-anak juga. Dia orangnya penyayang banget sih sama saya, sama anak-anak saya. Terus yang momen yang tidak pernah saya lupakan sampai sekarang masih ingat, di waktu pertama kali nikah sama saya itu, setelah diijab itu saya ditahlik ya, seolah-olah seperti apa ya, sebagai wanita yang sangat dihargai dan dihormati banget. Jadi habis akad kan pulang ke rumah, ganti baju, nih ceritanya dia langsung bacain di tahlik itu sih Mbak ya. Jadi saya tuh merasa kayak perempuan yang paling berharga, paling dihargai gitu. Ya mungkin nggak banyak perempuan yang seperti itu kan barangkali ya. Kalau saya merasa seperti itu banget, pokoknya orangnya spesial dan istimewa. Merasa istimewa ya? Iya. Istimewa. Baik. Nama saya Zauzatul Munawaroh. Saya dan Bu Yuni itu sahabat karib. Ya, kita berjualan bareng produk, ya kadang saling membantu, saling menyupport gitu. Jadi saya berjuang jualan itu semoga biar banyak yang kenal, banyak yang laku. Tuh. Jadi semoga cepat habis dagangannya, semoga mendapat hasil yang lumayan. Itu yang bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Berteman sama ini dari kapan? Dari tahun 2021. Ini kan 2022 ya. Dari 2020. Mbak Yuni orangnya seperti apa? Orangnya ya skill sih. Orangnya semangatnya gede gitu. Ya, orangnya jarang capek gitu. Kecuali nggak enak badan ya baru merasa aku capek ini. Ya memang orang ya kadang punya capek gitu. Siapa sih yang nggak kenal capek? Semua orang punya capek gitu. Wajar gitu. Kita sebagai sahabat ya kita ya menyupport, memberi saran dan kritik gitu. Jadi gitulah. Ini apa? Ada pesan tersirat atau tersurat sebelum beliau meninggalkan Mbak Yuni dan anak-anak? Pesan khusus untuk Mbak Yuni? Masih ingat? Ya paling-paling cuman kata-kata yang waktu itu sempat terbesit kan, mungkin dia kan pengennya saya sama orang tuanya selalu silaturahmi masih dan itu tetap menjalin. terjaga sampai hari ini. Baik. Ini apapun yang terjadi, Mbak Yuni tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga suami ya, almarhum suami, dan apapun yang terjadi juga dengan sepenuh hati, sekuat tenaga terus berjuang untuk memberikan nafkah kepada anak-anak. Syukur-syukur ada berlebih memberikan kepada orang-orang sekitar seperti itu. Ya Mbak Yuni, ini program Menjemput Rezeki seperti yang saya singgung di awal tadi, ini merupakan program yang disponsori oleh PT Unggul Jaya, lalu juga Kaspi Jasa dan juga BNP Mitra Umat seperti itu. Ada sekedar bingkisan dari sponsor, mungkin ini bisa disingkirin dulu ya. Iya.
Ini nanti bisa dibuka Mbak Yuni, Terima bisa buat kasih. nambah-nambah Mbak Yuni keluarga. Terima kasih, ya. alhamdulillah. Anak-anak juga nggak seberapa. Lalu juga ini ada titipan amplop ya Mbak Yuni ya. Ini bisa buat nama-nama juga. Iya, nanti makasih. bisa buat modal. Iya, amin, amin, Nambah-nambah makasih. lagi. Iya, Mbak, Yang jelas makasih. semangat. Iya, Semangat amin, untuk amin. Mbak Yuni dan keluarga. Satu pesan moral yang kita dapatkan dari Mbak Yuni ini, seberapa besar pun cobaan dari Tuhan, pasrah, ikhlas, tawakal, itu kunci utamanya. Sehingga Iya. kita bisa kuat sampai hari ini, Insya Allah. sampai nanti, Insya terutama Allah. untuk anak-anak seperti itu Mbak Yuni. Baik, terima Iya, kasih Mbak Yuni. insya Allah. Ya, sama-sama, Sudah Mbak. menerima kita, sudah ngobrol-ngobrol tentang pelajaran hidup. Semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Ketemu lagi. Bye-bye. Di penghujung akhir Ramadan, ada perasaan senang, ada perasaan sedih yang campur aduk menjadi satu. Senang karena alhamdulillah masih diberikan kesempatan, kesehatan, kebaikan sehingga bisa kembali menjalani puasa Ramadan. Dan sedih karena bulan penuh barokah ini akan segera berlalu, pergi meninggalkan kita. Akankah kita diberi kesempatan kembali untuk mengarungi Ramadan tahun depan? Wallahu a'lam.